Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar satu unit sepeda motor di SPBU Talasalapang, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Api yang seketika muncul dari bagian bawah sepeda motor membuat pengendara panik. Begitupun juga dengan beberapa pengendara dan petugas SPBU di sekitarnya. Para petugas mencoba memadamkan api dengan apar, namun api yang begitu besar akhirnya menghanguskan sepeda motor dan hanya menyisakan bagian rangkanya saja. Motor itu didorong sama si pengendara itu. Didorong, ternyata ada percikan api. Sudah ada api-api kecil. Setelah itu dia pukul-pukul pakai sendalnya. Api itu tidak mati, malah membesar. Kaget, dia buang itu motornya, ataukah dia lepas itu motornya. Dia lepas motornya jatuh, itu tumpahan minyak banyak, jadi makanya api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun pengisian bahan bakar sempat dihentikan sementara karena motor yang terbakar berada di dekat mesin dispenser SPBU. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Tim Jatanras Polda Metro Jaya meringkus pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya dibungkus dalam karung yang ditemukan di pinggir jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang. Sementara itu, 3 pelaku pembacokan terhadap 2 orang pengendara sepeda motor di Rembang, Jawa Tengah akhirnya tertangkap setelah beberapa hari buron. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Oscar Haris. Sempat mau kabur ke Jakarta, sejumlah pemuda akhirnya diamankan tim Jatanras Polres Rembang di dekat terminal keberangkatan bus di Kudus, Jawa Tengah. 3 dari 5 orang pemuda ini memang sudah lama dicari oleh petugas terkait dengan peristiwa pembacokan 2 orang pengendara sepeda motor di wilayah Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. Kala itu, warga desa Mojo Rembun digegerkan dengan adanya 2 orang yang terkapar bersimbah darah. Keduanya menderita luka bacokan yang parah hingga akhirnya mereka dievakuasi oleh warga ke rumah sakit. Miris, 2 dari 3 orang pelaku ternyata masih di bawah umur. Dari mereka, polisi menyita barang bukti berupa 4 buah celurit yang mereka gunakan saat beraksi. Ironisnya, para pelaku dan korban tak terlibat permasalahan apapun yang mendasari peristiwa ini. Motifnya sudah ada permasalahan sebelumnya. Ini sedang kita dalami dan ada beberapa versi cerita. Akibat perbuatannya, pelaku dengan inisial AB dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara 2 pelaku yang masih di bawah umur terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Rembang, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Komplotan residivis penipuan ATM bermodus investasi ponsel impor diringkus tim Reskrim Polresta Bogor Kota. Saldo korban terkuras ratusan juta rupiah setelah ATM-nya ditukar. Komplotan residivis penipuan ATM ini dibekuk oleh anggota Satreskrim Polresta Bogor, Jawa Barat. Mereka terpantau hendak kabur ke wilayah Cianjur usai rekaman aksi kejahatan mereka viral di media sosial. Komplotan ini berpura-pura menjadi warga Brunei Darussalam yang membujuk korban agar mau berinvestasi jual beli ponsel impor senilai 500 juta rupiah. Pelaku dan korban pun menuju mesin ATM untuk menunjukkan saldo ratusan juta rupiah yang menjadi syarat investasi. Di saat itulah pelaku menukarkan kartu ATM kosong yang dipegangnya dengan kartu ATM milik korban yang sudah diketahui nomor PIN-nya. Dengan rangkaian cerita bahwa
agar memastikan saldo yang akan dimasukkan ke rekening atau ATM korban itu sebanyak 500 juta. Tersangka harus memastikan dulu nilai dari isi ATM si korban. 3 pelaku ini ternyata baru saja terbebas dari penjara atas kasus penipuan serupa. Kini polisi masih mengejar 1 tersangka lain yang masih menjadi bagian dari komplotan ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI, RTV. Sebuah mobil menabrak puluhan motor yang terparkir di depan rumah di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku melarikan diri sementara mobilnya ditinggal di pinggir jalan. Inilah detik-detik mobil double cabin menabrak puluhan motor di gang kecil di kawasan Selili, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa malam lalu. Mobil terus melaju meski jalanan semakin sempit hingga menabrak puluhan motor yang terparkir di depan rumah warga. Warga yang tengah beristirahat sontak dibuat kaget mendengar suara gaduh. Untuk penduduknya sendiri sudah istirahat semua atau? Sudah tidur ya? Semua orang. Kemudian mobil melintas? Kaget, warga langsung keluar. Posisi mobilnya laju. Laju ya? Iya, udah pelan, laju. Sempat warga keluar dan melihat mobil itu atau seperti apa tadi malam, Bang? Sempat keluar. Akibat kejadian ini, seorang warga mengalami luka-luka, sementara sebanyak 24 motor dan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Kerugian dari peristiwa ini ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Petugas langsung bergerak cepat memburu pengemudi mobil tersebut. Namun saat ditemukan, mobil berada di tepi jalan dalam kondisi kosong dan pengemudi mobil tidak berada di lokasi. Itu ada 24 kendaraan yang menjadikan korban. Ada 3 kendaraan yang rusak berat dan 3 rumah warga juga rusak berat dikarenakan peristiwa tadi malam. Tadi malam setelah saya mendapat telepon, terus saya berkoordinasi dengan Babinsa dan Babin Ketipmas serta Forum RT, dan juga kami memiliki namanya Pos Bankum di Kelurahan Selili untuk mensurvei, langsung menindaklanjuti itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga berharap polisi dapat segera menangkap pengemudi mobil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sahria untuk CSI, RTV. Sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online raib dibawa kabur customernya yang meminta diantar berobat ke orang pintar alias dukun. Berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Malam ini saatnya kita update berita kriminal yang lagi viral. Yuk, aku udah siapin dong buat kamu. Ulala, kita langsung ke berita viral yang pertama nih. Ada pengemudi mobil yang nyaris membahayakan pengendara lain. Ya kali di jalan tol kok jalan mundur. Jadi ceritanya ada pengemudi mobil lagi mau keluar pintu tol kan, tapi dia baru sadar kayaknya aku salah keluar pintu tol deh. Nih ya, pengemudi membahayakan ini ada di jalur keluar pintu tol Andara Pondok Labu Ciganjur. Nah kan, lihat kan ada 3 mobil di belakangnya tuh yang tiba-tiba harus banting setir ke lajur kiri. Gara-gara ulah si mobil mundur ini. Kacau, kacau. Galau banget. Pengemudi lain pun merekomendasikan si pengemudi Najkal itu buat keluar aja, Pak. Orangnya nggak terima, say. Malah balik ngamuk dan nantangin. Akhirnya si penegur dan pelaku pun sama-sama berhenti dan adu mulut deh tuh. Ya udah kan gue minum. Ya udah. Lu ngapain ngurus gua? Kenapa? Lu salah. Kiri lu lebar. Salah. Si
Si pelaku ngerasa nggak salah karena mikirnya mobil lain kan masih bisa lewat lajur kiri. Dan dia nantangin dong, gue nggak nyelakain orang juga kan? Hei abangnya, bukan nggak nyelakain lo ya, tapi belum. Gimana sih mikirnya? Heran deh. Nyelakain orang. Nyelakain lah, orang gak sadar. Say, kamu jangan begini ya, berjalan mundur di tol saat kamu ngerasa salah lajur itu sangat dilarang. Bisa dilaporin juga loh, kamu bisa kena pidana penjara maksimal 2 bulan kurungan penjara atau denda Rp500.000. Tapi kalau sampai bikin orang celaka sih lain cerita ya. Kita lanjut nggak nih? Lanjut dong. Ada driver ojek online alias ojol yang kena gocekan manja customernya. Info yang beredar sih modus hipnotis, tapi kita lihat dulu ini kronologinya ya. Jadi si abang ojolnya emang sengaja dibikin bingung karena harus bolak-balik nganter 2 penumpang. Nah, si 2 pelaku ini ceritanya berakting jadi orang yang mau berobat, sama satunya lagi nih pura-pura jadi orang pinter. Awalnya nih, si abang ojol nganter penumpang pertama buat berobat ke orang pintar di daerah Cilodong dekat stasiun Pondok Raja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini nih modus 2 pelaku itu dimulai. Sesampainya di lokasi 1, si abang diminta nganter si orang pinternya menuju kebun buat nyari tanah yang bakal dipakai untuk media pengobatan. Nah, pas udah dapet tuh lahan kosongnya, si abang balik lagi ke lokasi 1, tapi si orang pinternya itu masih ngikut di motor. Terus lagi nih, si ojol nganterin duluan orang yang mau berobatnya ke kebun. Pas di kebun, si penumpang minta tolong ke abang ojolnya buat baca surat Al-Fatihah 33 kali di tanah yang udah dia pilih. Nah, di sini penumpangnya minjem motor si ojol buat jemput orang pinternya di lokasi 1. Padahal ya itu tuh motornya dibawa kabur. Sampai berapa kali tuh Al-Fatihah? Sambil mikirnya kok motor dibawa. Ini agak lama cuma Iya kan, ini mah bukan hipnotis, tapi emang korbannya sengaja dibikin bingung sama pelaku karena bolak-balik bikin pusing gitu ya. Tapi info terbarunya nih, korbannya udah lapor kok ke polisi, berharap pelakunya ketangkep sama motornya itu bisa balik lagi. Soalnya nih katanya motornya baru lunas cicilan 6 bulan lalu. Kasian ya. Kita lanjut yuk, yang terakhir nih masih ada aja loh say pelecehan di gerbong KRL. Kali ini di rangkaian tujuan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diduga nih sengaja menggesek-gesekkan bagian vitalnya alias alat kelaminnya ke bagian belakang tubuh seorang penumpang wanita. Ini dia nih, kelakuan si penumpang mesum bermasker dan berkacamata itu bikin penumpang lainnya ikutan kesel juga. Apalagi mas-mas kacamata yang paling marah itu ya. Saking gemesnya sampai mau mukulin si pelaku loh. Keren deh mas. Pantain muka gua. Menurut korban sih, si pelaku itu memanfaatkan ritme goncangan kereta buat sengaja memepetkan tubuhnya ke tubuh korban. Padahal situasi di dalam gerbong gak sepenuh biasanya kok. Masih ada ruang lah buat ngejauh dikit. Ternyata si mas kacamata yang paling marah itu adalah saksi awal yang curiga duluan sama kelakuan pelaku. Karena gerak-gerik si korban seolah gak nyaman dan kelihatan takut. Lala, Miss Binol sebut dia keren dan pemberani. Kayaknya perlu dibudidayakan ya orang-orang kayak Mas Kacamata tadi di transportasi publik. Karena biasanya kan korban pelecehan itu pada membeku gitu, takut mau ngelawan. Soalnya biasanya orang-orang sekitarnya banyak juga yang nggak peduli apalagi bantuin, ya enggak? Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya.
Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita agar terhindar dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam tindak kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Itu tuh warna hitam tuh, udah stop. Gua ambil dulu dan ini udah biar cepet aja dah. Kok keras? Ada keras banget, ada tangan gua sakit. Udah cari yang lain, dasar apes. Hei, bener-bener nih ya, si bocah santuy sekali. Astaga, pelaku ini langsung dengan gerakan yang cepat mencoba untuk membobol kunci motor yang terparkir di pinggir jalan sahabat. Tapi gagal sahabat RTV, sepertinya pemilik kendaraan sudah mengunci dengan baik dan benar, sehingga tidak dapat dibobol. Nah berasa milik pribadi ya, memang nih si bocah, gemes banget. Padahal milik orang lain loh kendaraannya. Sepertinya dua pelaku ini sudah sangat lihai sahabat dalam melakukan hal seperti ini. Tapi tenang, masih ada bukti CCTV yang memperjelas dan dapat ditindak oleh pihak kepolisian. Nah, sahabat RTV, makin ke sini makin marak sekali pencurian kendaraan. Mau di kompleks, di jalan raya, di area pertokoan sangat marak. Nah, untuk itu dengan mengantisipasi atau mencegah, aku akan memberikan tips-tips sebagai berikut. Nah, sahabat RTV, gunakan kunci stang atau kunci ganda. Pasang alarm pada kendaraan Anda dan juga GPS agar dapat terdeteksi. Parkir kendaraan Anda pada tempat yang aman dan resmi, diawasi oleh CCTV atau pihak keamanan. Sahabat RTV juga bisa variasi rutinitas parkir agar tidak selalu parkir di tempat yang sama atau itu-itu saja. Nah, masih malas kunci ganda? Ingat, maling tak butuh undangan untuk beraksi sahabat. Demikian tips dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Tangan gue sakit, udah cari yang lain, dasar apes. Itu tuh warna hitam tuh, udah stop. Gua ambil dulu dan ini. Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap pria yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Jalan Dan Mogot, Tangerang, Banten. Terungkap jika pelaku dan korban sempat ribut di tempat mereka bekerja. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di pinggir Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. N alias R ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan tanpa perlawanan di Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Al-Bashar, warga Dusun Sugihwaras, Lampung Selatan. Sementara pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban di sebuah konveksi. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok diduga masalah pekerjaan. Usai membunuh, pelaku kemudian membuang jasad korban menggunakan sepeda motor. Saat ini pelaku sudah kita amankan di Polda Metro Jaya dan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Untuk motif sementara ini seperti apa? Untuk motif saat ini kita masih melakukan pendalaman, tapi informasi awal yang kami dapati bahwa sebelum korban tewas terjadi cekcok antara korban dengan pelaku. Sebelumnya korban ditemukan terbungkus dalam karung di Jalan Dan Mogot, kilometer 21, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Korban pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang mencium bau menyengat. Setelah ditelusuri, bau tak sedap itu berasal dari karung yang berada di selokan. Dari jasad itu juga ditemukan luka di bagian kepala. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Metro Jaya untuk mengungkap motif di balik kasus pembunuhan ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Oscar Haris, sampai jumpa.